Kita tahu bahwa virus ini tidak mengenal batas negara. Peserta Kartu Prakerja akan diberikan honor insentif 1 juta per bulan. Fokus dari para leaders adalah menyelamatkan manusia. Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani. Walaupun Bapak Presiden sedang dalam suasana duka, kita semua betul-betul bangga dan terharu melihat beliau memiliki komitmen yang luar biasa. Polisi masih memeriksa intensif pemilik akun penyebar foto berkonten penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang kemudian membagikannya di akun Facebook miliknya. Pemilik akunnya si yang bersangkutan dan yang bersangkutan hasil interogasi kami yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan lah yang membagikan. Hasil dari yang bersangkutan juga mendapat di file berandanya. Berterima kasih jika masyarakat cukup mendoakan dari rumah saja. Tadi itu pesan yang ingin kita sampaikan dan saya kira ada benarnya dan ada baiknya. Pasti semua sudah tahu alasan yang paling krusial untuk bangsa kita hari ini. Tapi memang Allah sudah menghendaki. Ibu kandung Presiden masuk rumah sakit sejak hari Minggu malam lalu. Namun hingga kini belum ada konfirmasi mengenai keluhan sakit yang diderita. Dari informasi yang diperoleh, saat ini tim dokter kepresidenan sudah diturunkan menurut Kepala Keamanan Rumah Sakit Kasih Ibu. Saat dibawa ke rumah sakit, Ibu Sujiatmi diantar keluarga dan pengawal. Foto di radiologi dan yang dari petugas keamanan ketahui dan disampaikan ke saya. Habis itu naik ke lantai 5. Ke Ayodhya 3 di Super VIP. Ya mungkin yang pertama ini orang tua dulu ya, ibu, seorang ibu. Jadi yang membesarkan saya dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dan bisa melakukan itu. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Berita duka cita datang dari keluarga istana, yakni wafatnya ibunda tercinta Presiden Joko Widodo. Di tengah serangan pandemi COVID-19 yang telah membuat kalut semua elemen bangsa, Presiden Jokowi tak ingin kehilangan fokus untuk mengurus negara dan larut dalam suasana duka. Berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bunda kami Bu Sujiatmi Notomiharjo. Di hari yang sama, usai membumikan jenazah ibunda tercinta di Desa Mundu, Selokaton Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah,
Presiden Jokowi langsung bergerak menuju Istana Kepresidenan Bogor untuk menghadiri acara tingkat dunia, konferensi tingkat tinggi G20 melalui konferensi video guna membahas hal yang sangat penting, yakni penanganan terhadap COVID-19. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi ditemani dua serikandi Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di mana pertemuan virtual ini diikuti oleh pemimpin negara dari 20 negara anggota G20, 7 negara undangan, 9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional. Organisasi internasional terkait diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF. KTT G20 kali ini tidak hanya dihadiri oleh anggota G20 tetapi juga oleh organisasi-organisasi internasional misalnya WHO, PBB, IMF, dan juga World Bank serta beberapa negara lain yang diundang. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun merasa bangga dengan Presiden Jokowi yang tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 meskipun dalam keadaan berduka. Dan tentu dalam hal ini, walaupun Bapak Presiden sedang dalam suasana duka, kita semua betul-betul bangga dan terharu melihat beliau memiliki komitmen yang luar biasa untuk tetap bisa berpartisipasi dalam G20 dan memimpin Indonesia bersama pemimpin-pemimpin dunia di dalam melawan penyebaran COVID-19. Pertemuan ini sendiri menghasilkan beberapa kesepakatan, mulai dari memerangi wabah corona, mencegah terjadinya dampak negatif akibat corona, mengatasi masalah global supply chain, terutama terhadap alat kesehatan, hingga mempererat kemitraan antar negara. Pandemi COVID-19 memang sudah membuat resah seluruh penduduk dunia. Tidak hanya itu, wabah COVID-19 juga telah membuat kerugian yang sangat besar, tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kebijakan pun telah diputuskan oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Di antaranya menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan sebesar Rp50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima sebesar Rp200.000 per keluarga per bulannya. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah telah menganggarkan biaya sebesar Rp4,56 triliun. Kepada penerima kartu sembako, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp50.000 per keluarga penerima, sehingga menjadi Rp200.000 per keluarga penerima yang akan diberikan selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp4,56 triliun. Dalam hal ini, pemerintah juga telah mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Untuk hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun, sehingga setiap peserta kartu prakerja akan diberikan honor intensif Rp1 juta per bulan selama 3-4 bulan. Kepada calon penerima kartu prakerja, pemerintah akan mempercepat implementasi kartu prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu prakerja ini adalah sebesar 10 triliun. Peserta kartu prakerja akan diberikan honor insentif 1 juta per bulan selama 3-4 bulan. Dan sebagai masyarakat, sudah seharusnya kita bekerja sama dengan pemerintah untuk memerangi wabah pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti arahan yang telah diberikan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, sebagai bangsa besar, kita harus yakin mampu menghadapi tantangan global yang berat saat ini. Kita harus kerja keras, kita harus bersatu dan bergotong royong menghadapi tantangan ini. Percayalah, kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa berjuang. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi sore pada jam 16.45 telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bunda kami Sujiatmi Notomiharjo yang kita tahu bahwa ibu ini sudah 4 tahun menderita sakit yaitu kanker dan sudah berobat. Kita semuanya berusaha berikhtiar berobat, utamanya di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, tapi memang Allah sudah menghendaki. Atas nama keluarga besar, saya ingin memohonkan doa agar segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaman. Rencana pemakaman insya Allah besok jam 1 siang. Di mana? Di pemakaman di Mudu di Kabupaten Karanganyar. Ucapan terima kasihnya. Tapi setelah itu saya ditemui Mas Gibran dan Mas Gibran menyampaikan kepada saya atas nama keluarga agar kami menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik agar besok tidak perlu ikut rame-rame melayat ke tempat pemakaman. Berterima kasih jika masyarakat cukup mendoakan dari rumah saja. Tadi itu pesan yang ingin kita sampaikan dan saya kira ada benarnya dan ada baiknya. Pasti semua sudah tahu alasan yang paling krusial untuk bangsa kita hari ini. Jadi di dalam hanya keluarga saja, yang tidak keluarga tadi saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda saja. Karena kami dipanggil sebentar begitu. Terus kami pun segera keluar karena di dalam masih rapat keluarga dan sedang proses penyucian sampai dengan nanti rencana dikafankan semuanya lagi berproses hari ini. Saya pernah dicolek dari belakang dalam sebuah acara karena beliau ini sangat dekat dengan masyarakat, sangat egaliter, sangat rendah hati begitu ya. Saya dicolek dari belakang, Pak Gubernur apa kabar gitu, saya kaget gitu. Mungkin karena saya yang kurang perhatian dan itu menunjukkan betapa beliau ini tidak bergeser dari relasi sosial kemasyarakatannya meskipun punya putra yang seorang presiden begitu. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, teladan dari seorang orang tua yang menjawani, yang orang tua yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan apa adanya tanpa terganggu oleh jabatan putranya begitu. Itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita beberapa kali ngobrol tidak spesifik gitu, tapi selalu Bu ya setelah ngobrol banyak kami minta izin pulang dulu gitu. Beliau pasti sampaikan begini, ya hati-hati membawa amanah dalam melayani masyarakat karena yang diemong itu banyak gitu. Jadi ini pesan yang kalau kami orang Jawa ini mendengarkan seperti itu sudah ngerti urut-urutannya dan kedalamannya itu seperti apa, itu kita udah harus bisa menerjemahkan
antara teks yang keluar dengan konteks yang lebih dalam untuk kita sampaikan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan. Kalau yang sifatnya teknis, sifatnya pemerintahan tidak, lebih pada human relation saja, hubungan antar sesama warga bangsa saja. Biasanya ketemunya tidak khusus gitu ya, ketemunya biasanya di acara-acara event gitu, baik event masyarakat maupun keagamaan. Mungkin saya lebih sering ketemu di event-event pengajian sama beliau. Enggak sih, enggak. Beliau lebih diam gitu ya. Diamnya sebenarnya mirip Pak Jokowi juga diam kok begitu. Sehingga tidak ada sesuatu yang khusus begitu ya. Dia seperti layaknya warga berkomunikasi lah itu. Banyak warga masyarakat sering bertanya. Sehingga sekarang narasumber bertanyanya pasti akan dirasakan hilang. Karena apa? Seringkali juga orang melihat bagaimana sosok Pak Jokowi yang sangat dekat dengan ibunda, yang sangat begitu menjadi energi buat Pak Jokowi, sehingga yang lain pun mungkin juga ingin mendapatkan kenapa ya ibu bisa memberikan kekuatan kepada anaknya sehingga dalam menghadapi segala tantangan itu Pak Jokowi bisa kuat. Itu yang barangkali mungkin akhirnya masyarakat yang sering berkomunikasi akan merasa ada satu yang hilang. Sangat. Karena ini sebenarnya tidak hanya cerminan dari Bu Noto saja, plus keluarganya. Ibu negara saja, itu kalau di Solo saya pernah ketemu nggak sengaja di warung, dia diboncengin oleh putranya begitu, naik sepeda motor kok mas, naik sepeda motor ke warung. Loh bu, nggak dikawal sama pas pampres? Enggak, cuman ke warung biasa saja. Dari dulu juga kita begini begitu. Jadi itu turun-temurun begitu di keluarganya yang memang dekat dan selalu berrelasi dengan masyarakat dengan apa adanya. Ibu kandung Presiden masuk rumah sakit sejak hari Minggu malam lalu. Namun hingga kini belum ada konfirmasi mengenai keluhan sakit yang diderita. Dari informasi yang diperoleh, saat ini tim dokter kepresidenan sudah diturunkan. Menurut Kepala Keamanan Rumah Sakit Kasih Ibu, saat dibawa ke rumah sakit, Ibu Sujiatmi diantar keluarga dan pengawal. Habis itu foto di radiologi dan yang dari petugas keamanan ketahui dan disampaikan ke saya. Habis itu naik ke lantai 5 ke Ayodhya 3 di Super VIP. Sampai saat ini masih dirawat dan kemarin jam 1 dilakukan tindakan operasi, tapi tindakan operasinya apa, medisnya apa? Penyakit kita tidak berani karena itu hak pasien. Ada pesan khusus dari beliaunya, ya biasa menjenguk saja. Di Cendana di ruang VIP. Terkait Pak Jokowi gimana? Pak Jokowi sudah pernah membesuk sekali pada liburan kemarin hari Jumat yang kebetulan. Ya mungkin yang pertama ini orang tua dulu ya, ibu, seorang ibu. Jadi yang membesarkan saya dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dan bisa melakukan itu. Dan kemudian peran seorang istri, Bu Iriana. Setelah nikah, ini cerita sedikit, setelah nikah, Bu Iriana dulu langsung saya bawa ke Aceh, karena saya diterima di Aceh. Dan itu jangan dibayangkan di kota ya, jangan di kota Banda Aceh atau di kota Lok Sumawi, langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah. Itu di tengah hutan belantara. Rumah yang kita tinggali saat itu, rumahnya rumah panggung. Kalau malam hari mungkin bisa, karena saya belum pernah ngitung, ratusan babi hutan itu di bawah itu ramai sekali setiap malam. Karena memang karena di tengah hutan. Setelah itu saya keluar, balik ke Solo memulai usaha. Dalam memulai usaha itu juga sama.
Nanti kapan-kapan tanyakan Bu Iriana. Sering dia saya ajak tidur di, bukan pabrik ya karena kecil sekali, di bengkel kerja gitu. Bengkel kerja kita sampai, kadang-kadang sampai pagi hanya untuk apa? Hanya untuk nungguin memastikan bahwa pesanan itu betul-betul bisa sampai ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan itu harus tepat waktu, harus on time. Itu peran istri sangat penting sekali, baik waktu pas capek mijitin gitu ya. Ini memberikan semangat juga dalam sekarang negara sebesar Indonesia ini. Peran istri, peran wanita itu sangat penting sekali, dan ke depan saya kira kita sudah tahu bahwa setelah dilantik saat itu saya menunjuk 9 perempuan hebat dari Indonesia untuk menjadi menteri. Untuk jadi menteri, dan tempatnya adalah tempat-tempat strategis loh. Jangan dipikir wanita itu hanya diberi menteri untuk posisi-posisi. Sangat strategis, contoh Menteri Keuangan, itu tempat yang sangat strategis. Menteri Luar Negeri, Menteri Kehutanan, itu sangat strategis. Jadi, ya peran-peran seperti itu akan memperlihatkan betapa perempuan Indonesia diberikan peran itu mampu. Ibu, mohon maaf, saya tidak sowan dan sungkem. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua perjuangan Ibu. Saya ingat Ibu terus memberikan semangat kepada saya untuk tetap optimis. Ketika usaha saya bangkrut, juga Ibu menguatkan dengan senyum yang sangat ikhlas. Terus berikhtiar, terus tetap berikhtiar. Ibu, saya tidak mampu membalas semua kebaikan dan perjuangan Ibu, namun saya akan berusaha terus menjadi putra Ibu yang baik, putra Ibu yang terbaik. Sudah saya tanamkan, bila besok sudah besar, mau kerja apa boleh, terserah pilihanmu sendiri, tapi harus dipegang jujur dan mau kerja keras. Itu sudah saya tanamkan dari dulu, Mbak. Dari dulu saya ingatkan pasti itu. Kamu terserah mau pilih kerja apa, terserah pilihanmu sendiri. Kamu sudah punya pilihan sendiri. Tapi itu harus kamu pegang sampai akhir hayat. Saya selalu membebaskan, Mbak. Dia mbok jingkrak di kamar, saya cuma nengok, terserah aja. Biarin, saya tidak pernah ngelarang Mbak, anak-anak itu biarin saja berkembang apa adanya aja. Dia tidak ada, cuma itu saja selalu saya ingatkan, Mbak. Nah, setelah jadi itu masuk ke politik itu ya, saya dulu sebenarnya ya tidak setuju juga, wong dia itu wira swasta, dari saudara-saudaranya semuanya, kakek nenek dan pakdinya, paklinya semuanya wira swasta, dia kok mau ke politik. Ya itu saya tanya, cari apa kamu kok mau belok ke mau nyalon wali kota itu loh, Mbak. Katanya dia jawabnya cuma mau bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mau maju ya saya merestui dan mendoakan. Tapi itu sampai gubernur, sampai presiden saya itu, ya, kamu harus tegar, harus kuat, dan harus itu pendirian kan kuat, jadi harus punya pendirian sendiri. Jadi jangan mau ditekan-tekan orang lain. Saya pesen cuma gitu aja. Tanya teman-teman, sakit hati enggak Bu? Sakit enggak, saya biarin aja orang ngomong apa aja,
Yang penting Jokowi ndak itu, ndak yang dituduh-tuduhkan ndak benar semuanya. PKI, CNS itu sama sekali ndak ada yang non-Islam, itu ndak benar semuanya. Jadi saya ya tenang-tenang aja, ndak sakit hati, ndak apa-apa. Kalau tanya teman-teman saya juga, maaf kalau ke Solo ya kalau ada kepentingan di Solo aja Mbak. Tapi kalau telepon selalu. Sering aja nggih kan Gibran di sini Mbak, kalau yang di Jakarta ya saya udah nengok ke Jakarta, udah kalau Gibran kan ya sering ketemu. Pesan apa ya Mbak, wong sama saja mungkin ya ibu-ibu yang lain itu pasti ya sama saja, yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, itu aja, pasti semuanya ibu itu pasti didiknya ya yang terbaik untuk anak-anaknya semuanya. Tidak ada yang istimewa, saya juga biasa. Tapi ya itu dari kecil udah ditanamkan, itu harus jujur, itu selalu harus dipegang. Jangan lupa, jadi pejabat jangan sombong, jangan, itu sudah saya ingatkan terus. Berjalan lurus aja seperti kemarin-kemarin aja, diteruskan aja Mbak. Jangan selalu dongak gini itu sombong itu lah Mbak, jangan selalu. Jadi lurus seperti kemarin-kemarin aja, yang nunduk sama siapa saja. Yang itu mau nyoblos di gubernur Mbak ini. Pesannya ya saya cuma hati-hati terus, itu hati-hati ya Mbak, itu yang lurus, yang jujur, itu selalu saya ingatkan terus. Pas suami saya masih ini cucu-cucu masih kecil-kecil di Bali ini Mbak, pergi ke Bali ini. Ini 9 cucu saya. Oh iya. Belum bos semuanya, masih kecil. Ini juga di Bali nggih. Ini Gibran, Kaisar. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.